Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin kajian rutin Harmoni Keluarga seri ke-23. Marilah kita awali kajian pada sore hari ini dengan menghaturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 26 November 2021. Alhamdulillah kita kembali jumpa di kajian rutin Harmoni Keluarga, di mana pada kesempatan ini tema kita adalah pembinaan aspek spiritual untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kajian ini terselenggara atas kerjasama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah yang disiarkan langsung dari Studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Institut Tabligh Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kajian ini juga dapat disimak melalui channel Facebook dan YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu hadirin kajian pada sore hari ini, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih kami sampaikan atas kehadirannya kepada Ibu Khalifah Sukri sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah, kemudian Ibu Dr. Siti Aisyah Siti Bahiro. Ibu Siti Aisyah MAG sebagai Koordinator Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah, kemudian Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah seluruh Indonesia. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Aisyah dan Pimpinan Ranting Aisyah di seluruh Indonesia. Ya, juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, pemirsa Harmoni Keluarga yang hadir pada kesempatan ini dimanapun Bapak, Ibu berada. Alhamdulillah para pemirsa pada kesempatan kali ini juga telah hadir Ibu narasumber yang luar biasa, selalu energik dan cantik. Ibu Dr. Akif Hilmiah MAG. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Irfah? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah. Bu Akif ini saat ini ya Bu ya sebagai dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Ibu juga anggota Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Aisyah. Dan tentunya masih banyak lagi ya aktivitas Bu Akif ini dalam keseharian. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana sudah saya sampaikan di pembukaan tadi di awal, ya pada kesempatan ini tema daripada Harmoni Keluarga adalah
pembinaan aspek spiritual untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ini merupakan tema yang sangat penting dan menarik sekali bagi mungkin calon pengantin ataupun juga bapak ibu yang sudah berkeluarga. Ya, salah satu prinsip keluarga sakinah adalah adanya pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Nah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut ya perlu dikembangkan atau dibina potensi yang ada dalam keluarga sakinah tersebut. Nah, dalam buku tuntunan keluarga sakinah disebutkan bahwa pilar keluarga sakinah itu ada 5, yaitu aspek spiritual, kemudian aspek pendidikan, kemudian aspek kesehatan dan lingkungan hidup, kemudian aspek ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek sosial, hukum, dan politik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan, artinya tema pokok kita adalah aspek spiritual. Nah, aspek spiritual ini merupakan landasan pokok dalam jalannya istilahnya bahtera rumah tangga ya, untuk mewujudkan keluarga sakinah. Yeah. Nah, untuk itu tidak usah panjang lebar saya menguraikan, karena telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Akif yang nanti insya Allah akan menjelaskan ya, memaparkan panjang lebar tentang materi aspek spiritual untuk pembinaan keluarga sakinah. Waktu dan kesempatan kami persilahkan Bu Akif. Terima kasih Mbak Irfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para pemirsa semua, pada sore ini kita bisa ketemu ya di dalam forum daring untuk bisa bersama-sama belajar ya tentang bagaimana sih membuat keluarga itu sakinah gitu. Banyak orang menghendaki keluarganya sakinah gitu, tetapi ternyata tidak mudah untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah gitu ya. Setiap undangan manten itu mesti judulnya keluarga sakinah gitu ya. Bahkan kalau kita nyumbang itu tulisannya semoga sakinah gitu ya. Samara gitu ya, sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Nah, dari tadi diungkapkan ada 5 ya dimensi keluarga sakinah yang dicetuskan oleh pimpinan pusat Aisyah dalam buku tuntunan keluarga sakinah tersebut gitu ya. Kalau kita perhatikan maka aspek yang pertama ini yang paling kunci gitu ya. Jadi orang bisa sehat, bisa pendidikannya tinggi, bisa ekonominya mapan, bisa tidak terjerat hukum ya, politiknya kekuasaan juga dia dapatkan dalam kehidupan. Namun kalau tidak ada aspek yang satu ini, yaitu aspek spiritual, maka kelanggengan sebuah keluarga itu juga sulit untuk didapat gitu ya. Nah, sekarang apa toh landasan spiritual itu gitu ya. Nah, landasan spiritual itu disebutkan di situ bahwa landasannya adalah ketaatan kepada Allah gitu ya. Jadi ada rasa tunduk patuh kepada Allah seluruh anggota keluarga ya. Kemudian cara hidupnya itu juga mengikuti ajaran-ajaran yang Allah berikan di dalam Al-Quran dan juga di hadis gitu, maka itu akan sakinah gitu. Nah, tapi kan semua itu bentuknya normatif ya. Nah, maka di sini kita coba kupas satu persatu biar bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang masih normatif seperti itu ya. Jadi ada pasrah taat pada Allah gitu intinya ya. Kemudian keyakinan bahwa semua hidup kita itu tergantung pada Allah. Wah, ini kan harus bagaimana ya implementasinya di dalam kehidupan, bagaimana suami, bagaimana istri gitu ya. Kalau orang taat kepada Allah, maka tadi di dalam keluarga itu pasti akan suami istri itu
ya ketika mencari suami atau istri itu ya ikuti aturan Rasulullah itu ya. Nah, yaitu tungkahul mar'atu li arba gitu ya. Nikahi perempuan atau laki-laki itu dalam 4 hal. Yang pertama adalah li jamaliha ya. Jamaliha itu artinya adalah kecantikan, kegantengan. Nah, kenapa itu taruh pertama? Itu yaitu karena sangat manusiawi bahwa orang tertarik pertama lihat adalah fisik gitu. Ya, tetapi itu tidak abadi. Artinya ketika umur 17 ya cantik gitu. Tapi ketika 71 wah sudah gitu ya. Sudah pipinya sudah enggak lagi kayak bakpao tapi kayak bakwan kepidak gitu ya. Jadi itu ya. Artinya enggak bisa cantik lagi. Yang dulunya bentuknya gitar ya enggak jadi gitar lagi, mungkin lontong atau lemper gitu ya. Jadi lurus gitu ya kalau udah punya anak. Ya itu dijawab ya. Kenapa dikatakan kok tungkahul mar'atu, kok mar'ah itu kayak karena perempuan itu biasanya menunggu gitu ya. Laki-laki kan agresif gitu ya yang mau ini ya karena budaya patriarki gitu ya. Itu. Nah, kemudian juga ada kepasrahan itu, pasrah. Kita sudah berusaha itu, tapi belum tentu loh hasilnya sesuai usaha kita gitu. Ya karena ada Allah di situ gitu ya. Ada Allah di situ. Nah, kalau nggak ingat Allah udah itu mesti bubar keluarga gitu. Betul. Karena tidak ada kepasrahan, ketawakalan gitu. Ya tadi pertama adalah karena kecantikan, kegandengan, kemudian linasabiha anaknya siapa gitu kan. Ya waktu dinikahi anaknya Pak Camat, Pak Bupati gitu ya. Itu tapi kan tak lama kemudian Pak Bupati, Pak Camatnya bisa ketarik jadi KPK gitu ya. Sehingga bisa anaknya anaknya koruptor kan gitu ya, bisa jadi ada keturunan itu juga enggak selamanya. Kemudian apalagi harta ya. Nah, kekayaan itu juga enggak selamanya ya. Kalau ada kebakaran, kecelakaan apa juga kekayaan itu juga akan hilang gitu. Nah, maka yang terakhir yang dikatakan di situ adalah fadfar bidzatiddin taribat yadak gitu ya. Jadi agamalah yang harus kamu utamakan karena agama itu ya membuat kamu menjadi lebih kuat ya. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan misalkan ghalidho. Yang bikin misalkan ghalidho apa ikatan yang kuat itu ya karena agama. Maka sebaiknya yang pada mau nikah gitu ya. Adik-adik ini yang pada mau nikah itu utamakan dulu agamanya. Ya, katakanlah mungkin yang laki-laki itu belum kerja gitu, tapi dia aktivis, mau di Muhammadiyah atau mungkin di Aisyah gitu ya, atau aktivis masjid gitu. Insya Allah mereka agamanya sudah mulai bagus ya, akhlaknya bagus gitu. Belum kerja nanti kan begitu nikah itu pasti akan ada semangat untuk ini. Nah itu untuk kerja ya, kerja. Nah itu jadi ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya. Bagus lagi kalau satu ideologi ya itu bagus lagi ya karena kalau beda ideologi itu susah tiap hari diskusi terus itu capek ya nah. Jadi nah kemudian ya keyakinan bahwa semua hidup kita itu tergantung Allah ya tadi bang kita sudah berusaha belum tentu usaha kita itu berhasil itu belum tentu ya tak? Nah, itu tercermin dalam apa? Itu akan tercermin dalam ibadah muamalah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu akan terlihat bahwa oh ini pakainya standarnya Allah ini. Oh kalau ini standarnya adalah masyarakat biasa gitu. Misalnya itu akan terlihat ya. Nanti kita lihat implementasinya ya. Jadi baik hubungannya sama Allah yaitu selalu menjaga sholatnya begitu ya. Kemudian dengan sesama juga baik itu seagama maupun tidak seagama, tetangga itu berusaha untuk tidak punya konflik gitu ya. Dan juga berusaha menjaga alam. Jadi misalnya buang sampah, terus buang apa, misalnya kita punya laundry, buang kotorannya gitu dan sebagainya. Kita semua selalu berpikir tentang alam gitu ya. Jadi misalnya belanja juga gitu ya. Bawa tas dari rumah atau itu ya seperti itulah misalnya beli makanan sekarang tuh yang pakai apa itu yang putih-putih itu styrofoam. Styrofoam itu kan bahaya dan nggak bisa diure ya. Nah itu kan kita bisa pakai mangkok sendiri atau misalnya gitu sekarang kan ada yang apa itu yang wear itu apa
Ya itu itu yang ibu-ibu kan ya. ini sekali ya. Ya. Oke, kita lanjut coba. Nah, ini di dalam membina ya. Jadi orang tua itu tugasnya kan juga membina anak gitu. Nah, anak itu kan dikatakan di dalam Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun, gitu kan. Nah, di sini kan diartikan bahwa bagaimana kita menjaga fitrah. Fitrah itu adalah kecenderungan untuk tauhid, kecenderungan untuk bertuhan itu satu. Sehingga kalau ada orang Tuhannya banyak itu dia menyalahi fitrahnya sendiri, gitu ya. Nah, ini bagaimana memasukkan nilai-nilai itu pada anak, gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, gitu ya. Saya tuh pernah melihat ya seorang sarjana pendidikan atau sarjana psikologi itu ngeliling, tahu ngeliling ya, ngeliling itu apa tuh, mengasuh anak yang masih balita itu cuma ngudang apa ya bahasa itu ciloba gitu. Saya terus pikir, loh ini sarjana pendidikan, sarjana psikologi kok ngeliling cuma gitu. Kemudian saya tanya, kamu kok ngeliling cuma gitu, padahal kamu kan sarjana pendidikan Islam lagi gitu. Dia mengatakan, loh anakku ketawa oh mbak, lah ya aku aja kalau kamu liling gitu aku juga ketawa gitu. Artinya enggak ada isinya gitu loh. Ngelilingnya itu hanya melatih motorik gitu, tidak ada ini. Bahkan juga lagu-lagu itu juga gitu, ya ada inovasi sama sekali, ada kreativitas dari orang tuanya untuk memasukkan nilai-nilai agama. Itu misalnya lagu-lagu apa, po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Lah itu urusan makan dan minum saja yang di ini, itu. Nanti tidur juga gitu, kancil nyolong timun gitu, sama ibunya tidur kancil nyolong timun, sama simbahnya kancil nyolong timun, sama itu. Nah ini juga kok diajarinya temanya nyolong gitu. Masih kecil dimasukkan tema nyolong. Nah, besar kan bisa jadi koruptor gitu ya. Jadi ini kelihatan sekali bahwa orang tua itu nggak punya misi di dalam apa mendidik anak gitu, tidak masukkan aspek spiritual. Bahkan ada yang ditakut-takuti, yaitu tadi kalau nangis ayo lampunya dimatikan, awas kalau nggak diam nanti ada hantu. Kemudian juga lagu hantu muncul, gitu. Apa itu? Matahari terbenam, itu ya. Hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, gitu. Gitu ya. Jadi di otak anak itu muncul hantu, itu gitu ya. Menakut-nakutkan gitu ya. Bahkan ada yang lagu yang agak kurang ajar itu ngajari nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Kakak tua. Itu kan ya kurang ajar ya, sama nenek kok giginya tinggal 2 ompong gitu ya misalnya gitu. Nah ini menunjukkan tadi perlu adanya edukasi ya bagi ibu-ibu muda yang punya anak itu untuk melakukan edukasi. Bagaimana toh parenting yang islami itu gitu, yang memasukkan aspek spiritual. Padahal itu semua bisa dirubah loh ya. Misalnya tadi po ami-ami yang sering sekali gitu ya. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang belajar ngaji, kalau malam baca buku. Kan sederhana ya. Meskipun anak itu belum bisa baca tulis ya, tapi di telinga dia itu sudah terdengar yang namanya ngaji, baca buku gitu. Ngaji itu kan ya, nah itu. Kemudian tadi yang hantu-hantu bisa kita rubah kan? Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar suara adzan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat itu. Jadi itu coba kalau ibunya nyanyi gitu. Ya nanti bapaknya juga nyanyi gitu ini, jadi dia berkali-kali mendengar itu sehingga masuk di dalam relung hatinya ya. Jadi penginternalisasinya itu dari masih bayi. Dari masih bayi, bahkan dalam perut, dalam perut pun harus ini. Makanya tadi kan milih istri atau suami itu harus yang punya dasar agama sehingga dia akan mendukung itu gitu kan. Nah ini yang saya rasa memang
perlu kita galakkan parenting apa ya, parenting Islami untuk setiap tahapannya gitu ya. Saya rasa itu yang di awal ya. Barangkali kemudian, nah ini bagaimana membinanya spiritual suami istri. Nah itu ya tadi doktrin tauhid ini memang suami istri harus itu yang utama. Misalnya ketika dia sedang sibuk pekerjaannya ya, atau masak atau apa, begitu dengar adzan maka suami mengatakan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus misalnya gitu ya. Nah itu udah tinggal dulu itu masakannya, sholat dulu, kita berjamaah gitu. Jadi selalu merasa rugi kalau sholat itu sendirian, suami istri dan anak. Nah kalau itu dibiasakan sampai tua itu juga menjadi kebiasaan. Rasanya tuh kalau nggak sholat jamaah itu rugi misalnya gitu, sehingga kita dengan sabar nunggu anak yang masih ngantuk, nanti harus kita bopong dulu ya tode, ayo misalnya gitu. Itu dari kecil ya, itu nanti begitu besar juga akan ininya doktrin keagamaan gitu. Kemudian ya itu akan muncul terus ya. Kemudian juga menumbuhkan rasa beragama ya, rasa beragama misalnya ya kita mau ikut siapa lagi tuh kalau nggak ikut sama Allah gitu. Nah, itu akan terus ya, yang ngatur hidup kita itu kan Allah, sehingga kita merasa ringan. Misalnya pagi-pagi sebelum kita transaksi dengan orang, kita nyemplungi kotak infak dulu di subuhan gitu misalnya. Itu sebagai bentuk apa ya, sebelum kita transaksi dengan yang lain, kita transaksi dulu sama Allah lewat sedekah subuh itu ya misalnya gitu ya. Hal-hal seperti itu. Kalau nggak bisa ke subuhan di masjid, di rumah jamaah ya di rumah ada kotak juga gitu ya. Nah, itu ini dibiasakan semua itu. Bahkan setiap kali kita dapat katakanlah uang gitu dari manapun gitu, kita selalu potong itu untuk apa namanya, zakat gitu ya, atau sedekah, pokoknya ada seperti itu. Jadi yang kita makan itu sesuatu yang sudah bersih dari itu gitu. Bahkan untuk melatih anak untuk bersyukur itu kan kadang-kadang susah ya. Ya sering anak saya dulu waktu masih kecil ya, itu buka kulkas tuh bilang rano sing enak gitu, buka meja juga rano sing enak, jadi nggak ada yang enak gitu. Kemudian saya ajak dia untuk tadi malam-malam pergi naik mobil gitu, cari anak jalanan yang tidur di emperan toko itu ya. Kemudian kita berhenti deket itu, kita lihat, Dek, itu umurnya sama dengan kamu ya? Iya gitu. Itu kok tidur di situ apa nggak dingin ya? Dingin gitu. Terus itu kok ya kan nggak ada bapak ibunya gitu. Jadi gitu ya. Terus kasihan nggak kamu sama ini? Ya kasihan gitu. Itu makanya gimana ya? Itu kan gitu ya. Kita ajak dialog anak ini ya. Kita ajak dialog anak ini. Kasihan ya gitu. Terus kamu berarti lumayan kamu harus bersyukur. Kamu di rumah makanan sudah ada, bubuknya empuk gitu ya. Ada ini. Nah itu. Jadi memang harus langsung praktek gitu. Jadi tidak bisa pendidikan sekarang itu hanya penjelasan saja langsung gitu. Kemudian setelah itu dia muncul rasa empati. Oh ya San, nah sekarang coba kamu turun sana, ini kasihin maaman ke adik itu yang tidur di situ gitu. Nah itu sudah akan terjadi perubahan. Nanti ini lagi kumat lagi, udah kita juga coba lagi. Ada mbah-mbah yang sepuh banget itu, rumahnya jelek gitu kan, kita nganter sembako ke situ. Dik, tolong ya masukin rumah yang itu. Yang mana itu loh, yang jelek itu loh. Nah, kita tetap aja di mobil dia yang jalan ke situ sambil bawa sembako gitu. Terus habis itu kita tanyain dia, gimana Dik rumahnya? Rumahnya tuh mah ya Allah gitu. Jadi dia mendeskripsikan tentang rumah itu. Itu lantainya itu tanah, terus masaknya pakai kayu, terus mbahnya tidurnya deket mbek. Jadi sini tempat tidur mbah, situnya kambing gitu. Pokoknya dia deskripsikan. Kita udah ngerti sih kalau dalunya kayak gitu ya. Kita pengen tahu dia itu enggak gitu ya. Punya sikap sosial enggak gitu kan. Nah, terus akhirnya kita bilang, kamu tahu enggak Dik, mbah itu tadi? Mbah itu tuh yang wakaf masjid di tempat kita itu dan TK, TPA itu semuanya wakaf mbah itu loh. Mbah itu tanahnya banyak gitu. Tapi mbah itu hidupnya sederhana gitu.
Nah gitu itu, loh toh, kenapa kita ngasih sembako ya? Mbahnya nggak minta tapi kita kasih aja kan, kasihan gitu. Tapi mbahnya seperti itu gitu. Besok lagi kasihan mama tidurnya nggak ada kasurnya. Ya besok kasurmu bawa sini aja gitu kan, ada kasur di rumah dibawa. Gitu. Besok dia semangat lagi, pokoknya ke situ lagi. Ya ke sana ya mak, kasihan kasihan. Ya nggak bisa bubuk itu. Dia yang penting dia punya ini ya, dikasih kasur. Besok lagi ke sana lagi. Ternyata kasurnya tuh digulung di pojokan gitu, nggak dipakai gitu. Loh Mbah, kok kasurnya mana? Kok nggak ada gitu? Itu tak taleni di situ. Loh kok ditaleni kenapa Mbah? Aku kalau pakai kasur itu nggak bisa subuhan nih, karena kempuan gitu. Jadi saya ditikar gini aja saya bisa subuhan. Itu kan merinding ya. Kita dengar kayak gitu. Anak kita dengar langsung gitu loh. Nah itu, ya belum lagi ketika terakhirnya. Ya wakaf lagi tanah 500 meter kan jadi 1000-an gitu. Padahal 1 meternya sekitar 3 jutaan gitu kan bisa 3 M gitu ya dari 1000 ya. Mbah nggak usah diwakafkan semua, aku bilang gitu. Sebagian dijual aja ke Muhammadiyah, nanti Muhammadiyah ya beli tapi nyicil, Muhammadiyah tuh nggak punya uang banyak gitu. Jawabannya, aku lo betul betah arto Bu, saya nggak butuh uang kok Bu. Terus butuhin apa Mbah? Lo betah surga. Ganjaran di surga. Saya tuh merinding ya, orang yang kalian pendidikannya tinggi, nggak pernah mikir kayak gitu. Tapi Mbak ini gitu ya, nah, itu tadi anak saya melihat dan mendengar itu pembelajaran yang luar biasa gitu. Jadi pembelajarannya langsung. Jadi dia langsung seperti itu, sehingga dia tadi bersyukur, kemudian ikut suka sikap sosial gitu, cinta dengan sesama gitu kan, seperti itu ya, mungkin itu. Gimana ya? Nah itu melatih bersyukur gitu ya. Kemudian juga timbul bagaimana rasa saling percaya gitu ya antar suami istri gitu misalnya. Ini juga penting gitu ya. Kalau kita sudah gak percaya sama pasangan kita lah gimana lagi adanya itu ya. Jadi timbulkan rasa hangat ketika bertemu gitu ya, ketika mungkin bertemu. Ada tips gitu Bu ya untuk biar saling percaya begitu ya, saling percaya itu memang dilihat dari kebiasaan suami kita misalnya duhanya aja tertib gitu ya, tadarusnya tertib gitu ya, di rumah kita udah kayak gitu misalnya itu, terus dengan perempuan juga nggak genit gitu misalnya ya, kita kan udah lihat gitu ya. Terus di kampusnya teman-temannya gini-gini kan kita ngerti teman-teman akrabnya gitu. Terus di kampung dia juga menjadi ini ya tokoh di masjid gitu-gitu. Nah itu kita sudah nggak berpikir lagi suamiku gitu ya. Mungkin komunikasi ya harus ini ya. Komunikasi terus harus gitu. Tapi ya nggak perlu gangguin misalnya kayak ngopo Mas gitu. Apa-apa ini suami juga nggak suka kalau terlalu setiap 15 menit ya ayo Bu ya. Istri kok kepo. Jadi kita udah tahu semua, bahkan kita terbuka misalnya besok pagi itu acaranya apa gitu ya sudah sama-sama memberitahu gitu bahwa saya gini-gini nih, saya gini-gini nih. Ya sudah, begitu sudah keluar rumah naik mobil sendiri kan sudah nanti pulang jam berapa dan di rumah gimana gitu. Jadi itu ada saling percaya ya, bahkan keterbukaan semua hal ya, termasuk yang disenangi maupun yang tidak disenangi itu harus dikomunikasikan gitu ya. Itu saya rasa kemudian hormat ya, akhlak mulia itu bagaimana hormat sama pasangan gitu. Yang namanya salim sama suami itu bukan berarti bahwa kita itu tertindas gitu, enggak ya. Tapi adalah yaitu bentuk hormat ya. Ketika di rumah ya dia adalah kawam kita ya, pemimpin kita gitu. Tidak habis sholat salamannya siapa sing gajinya luwih ndek, itu yang salim kan gitu kan. Kadang gaji kan kadang yang naik turun ya. Kadang dia menjabat, kadang tidak gitu misalnya gitu. Jadi salim itu dibiasakan mau berangkat ke kantor, mau ke sekolah, anak-anak gitu ya, dan juga suami istri gitu, saling salim dan saling mendoakan, hati-hati ya, jangan lupa ini, misalnya gitu itu hal-hal seperti itu menunjukkan rasa sayang gitu ya, sayang, hormat gitu. Nah, itu memang harus terus dipupuk ya, karena kalau sudah
lama kadang-kadang cinta itu agak tergores karena kesibukan ya. Biasanya kalau kesibukan tuh kesibukan tinggi, jabatan naik, nah itu kadang-kadang banyak godaan gitu ya. Lalu dengan pasangan menyepelekan, diajak ngobrol tidak connect gitu. Nah misalnya itu jangan sampai itu ini ya. Maka kadang-kadang ya harus dipupuk lagi dengan mungkin makan di luar. Saya biasanya dengan anak-anak, dengan suami itu makan di luar itu misalnya nanti di apa ya, misalnya 1 semester sekali ya untuk menyusun proposal hidup gitu ya. Jadi kita besok kita anunya apa gitu ya. Adik pengen apa, papa pengen apa, mama pengen apa gitu ya. Jadi masing-masing punya rencana planning yang ini. Jadi akhirnya kita nanti kalau tahun baru apa ya, apa yang sudah tercapai, apa yang belum gitu, apa yang kurang gitu ya. Hal itu termasuk hal-hal terkait dengan agama misalnya. Dik, kamu kok nggak harusnya kurang ya ini misalnya gitu. Nah, kok kamu tahajudnya angel banget sih misalnya gitu. Padahal tuh doa di tahajud itu paling manjur ya. Saya kok merasakan doa apa saja kalau tahajud itu kok dikabulkan gitu ya. Nah itu hal-hal itu. Nah itu oke, mungkin next ya. Nah ini adalah doa ya untuk biar punya keturunan yang penyejuk mata. Paling susah loh ya. Apalagi kalau punya anak SMP, SMA, dan itu nggak laki nggak perempuan sama saja. Ya tuh anak siapa saja sama saja gejolaknya gitu ya. Makanya saya kadang-kadang kalau di mualimat atau cah dembeler itu ya, di hukum itu, alah itu di rumah aja satu aja pusing, apalagi itu banyak dan usianya segitu gitu ya. Sama semuanya. Ya, semua laki perempuan itu sama aja. Ngeyel, tingkat ngeyelnya itu kan sekarang tinggi sekali ya, lebih tinggi dari dulu ya. Jadi saya rasa jadi di sini maka selalu diangkat tadi doa tadi Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu terus itu mau habis sholat atau pas tidak kita slow itu ya doanya seperti itu. Bahkan ketika lihat anak kita nakal itu ya doa gitu aja nanti. Ya itu ya, itu luar biasa loh. SMP 1, 2, 3 mungkin mulai SD kelas 6 itu ya sudah mulai muncul dah. Nah itu SMP, terus SMA kelas 1, 2 itu, luar biasa gitu. Saya merasakan itu, ya sekarang sudah besar-besar semua ya, dulu itu waktu. Saya yang merasakan. Iya gitu ya. Bahkan sampai pulang dari masjid itu saya sama suami itu, dia belum bangun gitu kita ayat kursi, Allahu la ilaha illallah gitu, kita sapkan semua, pokoknya pakai ilmu dukun apa ini nggak tahu, makanya kita sebel gitu ya. Ya Allah, jadi gini gitu ya. Jadi itu apa? Tapi kemudian akhirnya ridho. Dulu pertamanya ya kita nggak ridho ya. Masa sih anakku kayak gitu dulu kayak nggak bisa menerima gitu loh kalau ketika anak nakal gitu. Tapi akhirnya diajarkan bagaimana kita ridho. Ya Allah, anak aku diberi engkau anak yang seperti ini. Nah ini mudah-mudahan ini adalah, kadang-kadang saya berpikir itu ada orang yang pada dulunya ceritanya nakal-nakal, sekarang mah jadi orang gitu. Jadi yang nakal-nakal yang kayak gitu ya, bukan nakal kriminal ya, nakal gelut, nakal tawuran gitu kan, yang kayak gitu. Tapi kan itu ya masalah toh, ya toh. Kemudian nggak mau di rumah, pergi sendiri, kadang-kadang rambut diwarna, dikasih jalan tumo gitu. Itu kan misalnya kita tokoh masyarakat, terus anaknya rambutnya diwarna gitu, itu kan ngelus dodo ya Bu ya. Kayak kita kayak disiksa gitu. Itu ya jalan tumo. Ya Gusti aku gitu. Ya alhamdulillah sih nggak yang lebih parah-parah, tapi gitu aja aku sudah ini gitu ya. Nah, itu doakan terus itu. Alhamdulillah sudah sampai kuliah ya balik itu ya. Saya senang sekali itu 180 derajat. Ya Allah, nggak ngira bisa jadi berubah gitu ya. Nah, itu. Oke, mungkin. Iya. Masih ada? Ya. Gimana? Mau dialog dulu? Oke. Ini menarik sekali ya. Memang zaman saya dulu ya, saya usianya 45, itu dulu ketika saya di mu'alimah dulu itu manut Bu, manut, pokoknya ya apa yang disampaikan oleh
orang tua begitu ya begitunya, nggak bantah gitu loh. Tapi untuk saat ini ya, untuk menginternalisasikan ketaatan ya kepada orang tua itu untuk anak ya, itu kok susah ya. Jadi banyak argumentasi, ya, istilahnya adu argumentasi. Mungkin ada tips gitu ya biar orang tua itu sabar, tapi juga tidak membiarkan, misalnya kayak gitu. Misalnya itu tadi Bu, potong rambut saja. Itu anak saya kan baru kelas 2 SD ya. Nah ini Bu, saya mau potong yang ada jalan semutnya. Terus gimana ini? Nanti kamu dimarahi sama ya ini banyak argumentasi ini. Nah mungkin Ibu ada tips untuk gimana begitu ya untuk menanamkan istilahnya ketaatan kepada orang tua gitu. Ya ini memang pendidikan tentang wangun tidak wangun itu harus kita jelaskan juga kepada anak. Mungkin wangun untuk anak orang lain tapi nggak wangun untuk anak orang kita gitu ya. Ketika tadi aksesorisnya itu adalah dianggap tadi kurang pas gitu ya. Jadi misalnya tadi rambut diwarna gitu misalnya ya, diwarna, bapaknya sukanya ngimami gitu, terus suka khutbah gitu, so, anaknya rambutnya diwarna, dikucir, pasang tindik gitu ya, gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu itu kan ya Allah gitu ya. Tapi kalau dikasih tahu mesti tadi nggak akan mau menerima gitu kan, karena dianggap itu kulot, itu kan dulu gitu, dulu memang kayak gitu. Sekarang tuh dianggap saya sering dikatakan mama itu mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak, jadinya kuper gitu pokoknya gitu. Nah itu ya, jadi memang harus ada dialog gitu ya, dialog ya, demokratis tadi. Menurut kamu cocok nggak sih misalnya ini Leo, papa mama kan sukanya ngisi pengajian gitu, di sini juga ditokohkan masyarakat, terus kamu rambutnya diwarna, terus motornya gitu klontong-klontong gitu, blombong gitu, gitu, kira-kira itu wangun nggak gitu. Tuh, dan terus nanti pulang kok malam itu jam segitu itu wangun enggak, itu tetangganya kan denger itu buka garasi gitu-gitu. Apalagi motornya bunyinya seperti itu. Misalnya. Jadi itu penjelasan tuh berkali-kali. Jadi tidak hanya sekali. Kemudian nanti juga kita kasih hukuman ya, misalnya kamu saya potong sangunya kalau gini gitu, tapi kalau kamu taat gini saya tambahi gitu misalnya. Itu kadang-kadang kita main matre juga itu sama anak, karena dia kan lagi butuh-butuhnya uang toh. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kita ini apa ya, ada reward and punishment ya di dalam itu. Coba kamu kalau bisa hatam segini nanti saya kasih bonus loh gitu. Jadi kamu harus ya ini. Kamu tuh hidupnya tuh yang ngatur Allah loh. Ya gitu. Kamu terus belum tentu loh kamu besok kalau udah sekolah gini terus mama papa masih ada. Kalau nggak ada gimana? Siapa yang ini? Jadi memang ya itu terus menerus gitu. Tapi kita modelnya tidak seperti apa ya, hakim dan terdakwa gitu. Apa seperti teman lah. Kadang-kadang kita mungkin sambil betulin spraynya, bantalnya, atau apa sambil ini komunikasi gitu. Jadi, tadi menarik Bu tentang apa ya? Ada reward dan punishment. Ya. Reward oke lah begitu. Ya, yang ini yang rada ini Bu. Yang punishment ini gimana? Karena kalau untuk zaman sekarang ya Bu ya, punishment kalau dulu misalnya saya ngaji ya, kalau zaman saya dulu keliru itu kan kalau sekarang wah lari Bu itu nggak mau ngaji lagi gitu. Mungkin ada nggak wujud punishment yang sesuai dengan sekarang ini? Ya apa yang sekarang lagi dia sukai, misalnya dia senang memelihara ikan gitu misalnya, ya sudah. Kamu kalau ini nanti saya belikan akuarium lengkapnya apa yang kamu suka gitu. Tapi kalau kamu tidak mau ngaji ya itu tertunda gitu. Ya, jadi memang
seperti itu. Ya, tadi mau berangkat ke sini aja anak saya kehilangan uang juga gitu. Tak ganti tapi harus gini misalnya itu. Jadi agak gini enggak. Pokoknya nanti aku harus lihat dulu ya. Meskipun dia udah mahasiswa ya tetap kita ini, bahkan sampai nilai pun kalau IP-mu 4 sangunya segini, kalau IP-nya 3,5 segini, kalau IP-nya 3 segini. Udah silakan kamu milih misalnya gitu lah. Itu itu memang akhirnya kan dia ada ini ya semangat ya. Itu jadi Bu, ini maaf Ibu, ini ada pertanyaan Iya. ini. Dari Mbak Nofri ini. orangnya di situ. Dari Mbak Nofri ya. Pertanyaannya begini Bu, bagaimana sikap orang tua menghadapi anak yang keluar jalur seperti yang tadi Ustazah sampaikan? Keluar jalur mana ini? Ya mungkin keluar ya itu. Terus satu lagi ya Bu ya, ini sekalian ini dari Ibu Murti Ningsih ya. Ati. Ya, ini Assalamualaikum Bu Akif. Senang bisa ikut bisa ikut Zoom-nya Bu Akif ini. Semoga selalu sehat ya. Terus ada lagi ini Bapak Sarjono Budian ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Bu. Gimana ini? Sesungguhnya ya. Istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh kamu. Gimana Bu dengan Quran ya atau Ghubun ya ayat 12, sesungguhnya istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh-musuh kamu. Ya. Nah, ini bagaimana? Terus ya itu dulu Bu. Ya, oke. Tadi Mbak Nofri dulu Mbak Ati ya. tadi nggak ada pertanyaan toh? Nggih, Mbak Nofri dulu ya. Jadi mengkangen Ati itu. Ya. Ya. Oke, Bu Nofri ya. Wah, ini Bu Nofri ini ujian, itu nguji saya itu. Itu teman saya satu kamar. Di Waliwat ya. Jadi apa-apa Bu, ini nostalgia ya. ya. Jadi memang anak keluar dari rel yang kita sudah buat ya. Suami istri kan biasanya sudah punya seperti planning gitu ya. Aturan ya. Planning gitu. Kamu jangan gini, misalnya kamu pulang itu jangan lebih dari jam sekian gitu kalau laki-laki atau perempuan jam sekian misalnya kan biasanya ada kayak gitu. Sementara dia kemudian melewati itu. Biasanya kan kalau kita kasih aturan dia malah senang sekali melanggar gitu kan. Dia puas gitu. Ketika bisa membuat ini orang tua itu mangkal itu senang ya. Jadi itu ada saat-saat memang anak itu menggoda iman kita gitu ya. Nah itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Tadi memang harus dialog ya. Bagaimanapun juga tetap harus dialog. Kamu kok gini kenapa sih gitu. Nah, misalnya anak kita apa tuh contohnya pacaran gitu misalnya ya gitu. Kamu tuh pacaran terus toh. Saya lihat kok ini foto-fotonya gitu misalnya gitu ya. Sampai diupload gitu diupload ini gitu kan dilihat orang lain gitu. Terus kamu bukan muhrim gitu. Apa kamu sudah pengen jadi manten? Nah, gitu misalnya gitu ya. Jadi gitu. Gitu. Jadi itu nanti kan dia akan ini padahal di dalam Islam kan ada aturannya ya, bukannya nggak boleh bergaul dengan lain jenis boleh, tetapi kan tidak ada batas-batasannya gitu misalnya gini. Nah itu kita jelaskan gitu ya. Orang Allah itu akan memberikan jodoh itu ya sesuai. Kalau kita emang baik ya dapatnya yang baik. Kita ini ya dapatnya itu misalnya ya. Jadi kenapa kamu nggak pada posisi membuat dirinya itu biar wangun gitu ya, memantaskan diri untuk bisa besok bisa mempunyai istri atau mungkin suami yang juga baik gitu ya, baik misalnya seperti itu. Gitu. Jadi itu kalau sudah kayak gitu nanti terus berdua-duaan tempat sepi dan ini ya nanti kan ada setan yang akan membisiki kamu untuk menggoda kamu dan melakukan hal-hal yang di luar kamu bayangkan. Jadi kadang-kadang itu tidak direncanakan tetapi itu terjadi gitu ya, karena ya lingkungan yang gelap, sepi sendiri, curhat sendiri itu yang kemudian itu bisa
setan kemudian masuk gitu. Yeah. Makanya jauhi tempat-tempat yang pergaulan yang seperti ini. Insya Allah kamu pasti ada jodohnya, Allah sudah mau ini kok gitu, tapi nggak usah itu ya, misalnya gitu. Jadi ini apa, kamu sekarang khusuk dulu dengan sekolahmu, ya teman gitu, tapi nggak usah terboncengan kemana-mana misalnya kan gitu ya. Itu kan kita ngeres ya, lihat gitu ya, ngeri misalnya gitu. Nah, itu, tapi ada anak yang gitu, tapi ada anak yang nggak mau pacaran. Anak saya tuh yang mualimin sampai 6 tahun itu tak suruh pacaran nggak mau. Kamu kok nggak pacaran sih? Oh dosa. Gitu. Tapi akhirnya karena dia ini, tapi beda ya. Yang saya ada yang di mualimin 3 tahunan, 2, yang 1 tuh 6 tahun, itu beda memang. Gitu ya. Jadi tiap anak itu sendiri-sendiri. Itu ya. Jadi kalau yang 6 tahun di mualimin tuh udah tahu saatnya saya harus darus. Saya harus sekolah, harus khusuk gitu. Jadi dia khusuk bisa sampai S3 itu langsung gitu ya. Jadi dalam usia 26 tahun sudah mau doktor itu kan. Masya Allah, padahal dari mualimin dia bisa di teknik elektro ITB gitu. Itu kan hal yang ya kalau luar untuk biasa, ukuran mualimin dia sekolah agama tapi kok ini ya. Tapi anaknya memang tadi tekun nggak ini ya. Tapi semua punya plus minus ya. Artinya anak kayak gitu biasanya anak introvert. Jadi pendiam, nggak ini gitu, temannya nggak sebanyak yang itu ya, yang anak-anak yang tadi tuh temannya banyak banget gitu ya. Jadi memang tadi dialog terus gitu sambil kita ya kita seperti temannya lah kadang-kadang ya. Aku juga pernah kok dulu. Jadi seolah-olah kita ya masuk ke dunia mereka ke dunia mereka untuk bisa berkomunikasi. Bukan mereka yang ikut kita kan? Jadi kita jangan seperti malaikat. Itu jadi seakan-akan nggak pernah jatuh cinta, aneh. Ini menarik Bu, tadi itu kan Ibu ketika kalau anak-anak sekarang itu kadang-kadang kalau kita udah bikin kesepakatan. Nah kalau sudah melanggar orang tua itu marah begitu ya, itu kan puas gitu ya. Jadi seolah-olah itu kalau dilarang malah kayak disuruh gitu. Nah itu mungkin ada tips untuk gimana mengatasi anak-anak yang berpola pikir seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa sendiri, kita harus kolaborasi dengan gurunya gitu ya, dengan BK-nya gitu. Kadang dia nggak mau dengerin dari orang tua sendiri, dia lebih menerima dari orang lain ya. Jadi kita kenali temennya, bisa dari temennya. Jadi ide kita tapi lewat temennya, mungkin ide kita lewat gurunya. Tapi gurunya juga kita ajari jangan sampai ketahuan bahwa ini adalah pesan sponsor dari orang tua gitu misalnya gitu. Nah ini yang tadi harus bercapek-capek ria gitu ya untuk ini gitu. Samping doa dan sebagainya. Oke, kemudian tadi Pak Sarjono ya. Pak Sarjono dulu Bu, masih Sarjono. ada ya. Jadi Pak Sarjono tadi ya ini teman saya di BWM ya. Ya, jadi anak dan istri jadi musuh gitu ya, atau jadi godaan ya itu banyak Pak ya. Jadi bagaimana suaminya itu penggerak masjid, istrinya malah tiktokan gitu. Ya nggak karu-karuan itu upload terus itu kan itu suaminya itu ya Allah mau dibalik kayak piye gitu, dikembalikan ke ini ya misalnya. Ada juga yang itu ke anak juga gitu tadi kan, orang tuanya aktivis gitu ya, suka ngimami gitu, tapi anaknya tadi rambutnya diwarnai, kemudian yang seperti itu tadi ya, yang kita melihat itu gitu. Oh Bapak Irason didik kan dikira orang lain tuh kayak gitu ya, gitu ya. Itu. Jadi memang dan bahkan mendidik anak sendiri itu jauh lebih berat daripada mendidik anak orang lain gitu. Saya merasakan betul ya. Mengkader anak sendiri tuh susahnya luar biasa gitu. Ya. Karena saya yang pertama tak suruh masuk IMM tuh nggak mau. Ya nggak mau yang kayak gitu-gitu. Terus organisasi rapat terus gitu, jadi yang katanya gitu. Dia pengen organisasi itu yang langsung action, ngasih gitu ya. Makanya dia sebenarnya yang kayak itu, yang Basarnas gitu itu dia seneng karena langsung membantu orang, action gitu. Tapi kalau kakek rapat itu dia nggak seneng gitu. Jadi itu kan kita ngerti, oh berarti dia tuh masih punya ini baik, cuman dia nggak suka metode yang terlalu banyak rapat misalnya gitu. Ini Bu, ada lagi ini Bu dari Pak Salamun ya, di
beliau di chat di Facebook. Ya. Pertanyaannya, apakah kesalehan orang tua berpengaruh dan seberapa besarnya pengaruh kesalehan orang tua itu terhadap anak? Ya. Ya, saya belum pernah meneliti tentang kesalehan dengan ini ya, sampai kepada signifikansinya berapa gitu pakai SPSS gitu ya, enggak ya, belum pernah gitu ya. Tapi ini menarik ya, bisa juga untuk diteliti ya, bahkan nanti mahasiswa saya S3 tak suruh coba meneliti kesalehan orang tua ya, kesalehan orang tua terhadap ini ya, kepada anak gitu ya. Kan kalau sholat tahajud sudah, sholat tahajud dengan kesehatan gitu-gitu kan sudah ya, dari kedokteran. Tapi agak susah juga Bu ini kalau mengukur kesalahan, berarti ya, harus kan ada harus diturunkan dulu ya, diturunkan dulu kan, bisa dikuantitatifkan sekarang ya. Jadi kesalehan itu indikatornya apa gitu, dan kemudian anak juga indikatornya apa yang ke anak gitu misalnya. Itu jadi tapi saya yakin ada gitu, saya yakin ada. Jadi terkait juga dengan makanan misalnya, kita kan selalu berhati-hati bahwa yang kita makan harus halalan thayyibah. Jadi jangan sampai ada hak orang lain yang ada di ini kita gitu ya. Kita sudah bersihkan dulu dari tadi, sudah kita zakati dulu, terus kita harus punya punya binaan punya sangu ya, misalnya kita bina TK Aba ya, ngajini gurune, bangun itu masjid apa gitu kan, kita kalau sudah jadi aktivis tuh biasanya itu sudah masing-masing itu punya gitu, masing-masing punya lahan ini ya, lahan surga kan gitu ya. Nah itu nanti akan anak dididik itu menjadi mudah gitu ya. Jadi ya memang kadang-kadang ganggu, tapi ganggunya nggak lama, nggak separah yang lain ya. Jadi ganggu sebentar lah, mungkin 1 tahun di SMP atau SMA, nanti habis itu sudah ini atau 3 tahun. Jadi ada masanya dia balik itu. Ketika kita juga terus mendoakan, terus ini, bahkan saya kok yakin ya, misalnya ketika anak saya harus tes gitu, dia biar keterima gitu, saya sedekahnya harus lebih kenceng ini karena dia lagi butuh gitu misalnya gitu. Oh dia ujian, saya lagi harus puasa ini untuk untuk mendukung secara spiritual sehingga doanya mujarab gitu misalnya. Nah itu keyakinan itu memang ya harus ada gitu. Jadi itu. Tapi kalau diteliti bener enggak itu, empiris enggak, itu yang memang perlu penelitian lebih jauh gitu ya. Ini Bu, sebelum nanti kita lanjutkan materi ya, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Harno Kayan Pati ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara membiasakan anak-anak agar bisa sholat subuh berjamaah padahal kedua orang tuanya sudah biasa berjamaah? Jazakallah khair. Oke. Wah ini memang Bu, pekerjaan yang jihad jihad banget ini ya. Jadi tidak hanya anak masih kecil, anak sudah mahasiswa aja sholat itu ya subuh ya terutama subuh, gitu. Oh itu kita harus berkali-kali wirawiri ke kamarnya, bahkan kadang nyiram dengan air gitu ya. Ya karena ini ya tapi kalau kemudian kita juga samping itu kita anukan ya, bagaimana manfaat sholat subuh. Kamu udah ganti malaikat loh kalau udah kesiangan gini, malaikatnya udah ganti shift misalnya gitu ya, kita sering kadang-kadang sok tahu juga ya. Tapi itu ini tentukan tuh Allah, jadi anunya di subuh itu kuncinya misalnya gitu. Terus itu jadi di samping kasih penjelasan secara kognitif, tapi juga kita ini kan juga bahwa secara hati ya, keafektifnya ya, bahwa manfaat sholat subuh itu sangat tinggi sekali untuk ini gitu ya. Misalnya kita jelaskan itu manfaatnya, terus bangunnya kenapa susah, itu berarti ada setan yang masih nempel di kamu. Tadi kamu doanya ketika mau tidur itu belum ini misalnya gitu. Misalnya. Jadi ini yang terus ya, nanti kan anak akan dengan beranjaknya dewasa, kadang-kadang kita juga anak kecil itu, ada anak kecil yang suka ikut jamaah di subuhan gitu ya. Itu
anak SD kelas 2 tuh malah jamaah terus gitu ya, kamu kuliah S2 kan itu misalnya gitu ya, ini gimana kok kalah sama itu gitu ya misalnya gitu. Jadi ini bukan berarti membandingkan, tapi untuk melihat gitu loh, tuh anak segitu aja mau loh gitu ya, padahal dingin-dingin gini gitu. Nah itu kemudian tadi manfaat sholat subuh, kemudian ya dari aspek tadi baik itu kesehatan maupun itu mempermudah rizki gitu-gitu ya. Nah itu terus diyakinkan biar dia tuh percaya bahwa jadi lama-lama kok ya saya sudah agak dewasa bertambahnya ini nalarnya itu dia akhirnya tadi bahkan kan bangunkan kita ya. Gitu ya jadi ya Bu ya, jadi tidak sekedar menyuruh saja tapi ada dialog ya, gitu. Ada dialog. Baik Bu, mungkin kita lanjutkan dulu untuk materinya ya. Tadi adalah bagaimana tentang pembinaan anak ya. Ya. Nah jadi jadi pembentukan generasi yang soleh itu memang harus by design gitu. Jadi tidak bisa itu dadakan, itu enggak ya. Jadi makanya di situ didesain oleh orang tuanya. Misalnya pengennya anaknya bagaimana gitu ya. Itu dari awal sudah disiapkan gitu ya. Disiapkan. Jadi saya pengen anak saya itu dokter tapi bisa hafal Quran misalnya gitu ya. Jadi kan dia seimbangkan itu antara bacaannya dengan pelajaran umumnya gitu misalnya itu. Nah, itu memang sejak dalam rahim ya. Beberapa orang itu ada yang suami istri sama-sama hafidhah itu, kemudian anaknya di dalam rahim itu selalu dibacakan ayat Al-Qur'an gitu ya. Itu begitu anak itu sudah 2 tahun ya, sudah mulai bisa ngucap gitu ya. Itu ternyata cepat sekali dalam usia 5 tahun itu dia sudah bisa hafal Quran dan itu tadi ya. Akhirnya bapak ibunya kemudian diangkat jadi PNS, disuruh jadi tadi pembimbing hafalan Quran gitu ya. Jadi itu ternyata dari itu ya. Jadi kemudian dia tulis gitu. Setiap apa yang dilakukan oleh suami istri tadi itu dia tulis gitu. Jadi menjadi karya ilmiah kan gitu ya, karya ilmiah tapi eksperimen anaknya sendiri. Jadi 3 anaknya memang menjadi penghafal Quran semua karena memang sejak dari lahir terus di rumahnya tuh nggak ada TV, adanya tadi murotal terus gitu ya. Jadi itu yang ini. Nah, kayak kita juga bisa meniru gitu ya, tapi nggak terlalu harus ekstrim begitu. Nanti anak kita juga nggak tahu info yang lain gitu ya. Jadi juga perlu ya, gitu ya. Jadi juga tadi selalu diajarkan untuk ini waktu masih kecil ya, 0 sampai 2 tahun itu sering diperdengarkan ungkapan-ungkapan yang baik pada anak ya. Jadi jangan sampai ibu marah-marah sedang gendong anak gitu. Itu masuk itu ya, masuk ke anak gitu ya. Kemudian juga santun, ayo nyuwun gimana, terima kasih ini ya, minta tolong gitu-gitu ya. Nggak boleh bentak mbaknya gitu misalnya gitu. Ya hal-hal yang baik itu. Saya prihatin itu kalau anak-anak kecil sekarang tuh orang tuanya joget-joget TikTok, anaknya kemudian suruh ikut gitu ya. Itu kok gitu ya, gitu kok gitu terus gitu. Kayak itu mungkin kadang-kadang nggak baca olahraga gitu. Tapi kalau itu kemudian sering itu ya di otak anak itu ya adanya cuma TikTok gitu ya. Nah gitu ya, itu ini yang ini. Kemudian menetapkan anak kegiatan aktivitas kita ya. Jadi misalnya anak akan melihat itu apa yang dilakukan orang tuanya di luar rumah, kalau itu kegiatan sosial misalnya gitu ya. Saya dulu waktu kecil saya baca tuh ya autobiografinya si Hamka, autobiografinya Amin Rais gitu ya. Saya lihat itu kok jadi pemberani gitu tuh kenapa itu? Ternyata dia itu di dalam autobiografinya tuh dituliskan bahwa dia menjadi pemberani itu karena dulu suka ikut ibunya ngisi pengajian, apa gitu ya. Jadi dia lihat gitu, oh ibuku tuh kayak gitu ya.
Nah, itu juga saya tiru itu dulu ya. Jadi naik motor ya, jadi kan di rumahnya desa gitu ya, naik motor gitu sambil gendong anak, anaknya masih merah gitu ya. Udah buat ngisi pengajian, kadang-kadang nyanyi lagu Mars itu, Aisyah itu sambil pegang mic gini, terus ini anaknya digendong tapi wahai warga Aisyah sejati gitu ya. Jadi itu kok ya, ada semua sekarang ya jadi anaknya jadi aktif gitu ya, aktif kegiatan gitu, karena mungkin tadi dia sejak kecil sudah melihat itu gitu. Jadi ini juga positif ya, termasuk di masjid ya toh. Anak di masjid meskipun rame ya enggak apa-apa, jangan kemudian dimarahi enggak boleh ke masjid, nanti malah enggak pernah ke masjid gitu ya. Jadi ya cuman kita ajarkan jangan lari-lari di sajadah orang gitu, misalnya di sajadah sini aja gitu ya. Nah, kemudian naik-naik ke tubuh orang tuanya ya apa cuma disemplak terus anaknya gelebak malah gegar otak repot gitu ya. Jadi ini yang kemudian kita juga harus menjelaskan kepada takmir masjid harus ramah anak gitu ya. Jadi masjid itu ramah anak, tidak membahayakan. Ya, ada pertanyaan ini Bu Akif dari adik Khalijah Siregar ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode apa yang tepat untuk mengatasi masalah anak yang pemalu dan penakut melihat orang lain? Ya bagus. Nah ini adalah sikap sosial yang harus kita latih juga gitu. Jadi anak itu jangan di rumah terus nggak boleh keluar, nggak boleh dengan siapa, ditakut-takutin terus kalau ketemu orang itu jangan ya, jangan terima ini ya, jangan itu kalau kita semua juangan itu akhirnya anaknya jadi penakut ya. Jadi disinilah pentingnya makanya ada PAUD gitu ya, itu kan dalam rangka pendidikan sejak dini anak dilatih untuk berbagi sama teman gitu ya, berkomunikasi, terus pinjem-pinjeman apa gitu kan. Kalau di rumah kan semua full untuk dia, apalagi kalau dia anak tunggal. Nah, anak kecil aja semua juga untuk dia, kakak itu suruh ngalah kan gitu ya. Nah semua kalau itu terbiasa terus kayak gitu kan akhirnya dia nggak bisa berbagi, menang-menangan gitu ya, menang-menangan. Tapi begitu sekolah diajarkan tadi, ini barangnya satu, yang mau main ada anak 7, jadi harus gantian gitu. Terus ini barang satu, ini makanan mau dimakan 5 orang, berarti harus berbagi gitu misalnya gitu ya, berbagi. Kemudian ini temannya jatuh ditulungi gitu. Bongsone sikap-sikap sosial ini memang harus dilatih dan diberi pujian gitu, penting itu pujian. Jadi pertemuan keluarga misalnya ya, sering kan kita ada terah-terah gitu pertemuan keluarga gitu. Nah itu dilatih anak-anak kecil itu boleh maju ke depan, ayo baca apa ya, Fatihah atau Wal Asri atau apa surat pendek atau ngaji atau apa nyanyi atau apalah, pokoknya satu aja yang pendek. Nah, kemudian ditepui kasih hadiah gitu ya. Ya kita itu bagus sekali membuat anak itu jadi tidak minder gitu ya. Kadang kan kalau pertemuan keluarga ada yang kaya, ada yang miskin gitu, terus itu kemudian yang miskin biasanya agak minder gitu kan, atau yang desa minder gitu. Nah di situ dibuat sama, ayo semua yang usianya di bawah 5 tahun suruh depan misalnya gitu ya itu. Kemudian dikasih. Nah ini juga melatih dan ya memang diperlukan memang orang tua yang dong ya, karena kalau tidak paham memang tadi salah asuh itu, salah asuh ya. Jadi anak 2 tahun sudah diajari ngerokok. Ayo bisa nggak nyebul, keluarkan asapnya lewat hidung, ini loh caranya gini. Nah, anak 2 tahun ngerokok itu misalnya gitu ya. Kita akan lihat kadang-kadang. Iya, Bu, ya. Ini sebenarnya waktunya sudah hampir habis. Cuman satu pertanyaan dari saya, Bu, ini. Gimana ya menjadi orang tua yang apa istilahnya cerdas mendalam mendidik anak ya, artinya cerdas di sini jadi tidak hanya memikirkan tentang istilahnya keakhiratan saja tapi keduniaan juga begitu ya, gitu Bu. Ya saya rasa yang penting adalah contoh gitu ya, contoh gitu. Jadi contoh dari orang tua, ayah dan ibu gitu ya. Karena saya nggak mau belajar, saya bilang tuh lihat mama papa aja belajar terus gitu kan gitu ya. Tuh belajar terus gitu. Tapi juga sholatnya on time gitu. Kamu kok belajar nggak tanpa sholat ya kan itu kan misalnya gitu ya. Padahal yang menentukan itu tuh Allah yang menentukan hidup kita gitu. Jadi kamu kalau sholatnya tertib nanti juga
urusan yang lain itu akan mudah gitu. Kalau nggak percaya coba aja, aku bilang gitu. Ya misalnya gitu ya. Jadi kita nantang dia gitu. Coba aja, kamu pengen apa gitu. Pengen ini selesai cepat pengen jadi pengusaha, ya jadi pengusaha gitu ya, salah apa? Pengusaha apa kan gitu ya. Jadi kita harus jelas. Nah, itu memang dibutuhkan tadi ngajak tapi juga ada unsur keteladanan gitu ya. Ada unsur keteladanan itu yang paling ini gitu ya. Yang paling apa namanya? Harus kita lakukan baik dalam hal ibadah, dalam hal sosial gitu ya. Kita bersosial, kita ini gitu karena perlu anak itu tahu gitu. Jangan kita itu sedekah ngumpet-ngumpet anaknya nggak tahu, kalau perlu anaknya yang ngasihkan gitu. Sehingga dia akan ini, misalnya dia suruh hitung. Misalnya orang tuanya kata peneliti misalnya, dia dapat hibah segini, dia berapa persen dikasihkan tuh dia yang ya bagus ya kalau anaknya juga dilibatkan dia ikut gitu. Jadi dia juga disangoni juga suruh sedekah lagi. Kamu ini disodakahi loh ya berapa persen atau misalnya gitu ya. Jadi itu biar barokah gitu. Jadi ini memang kok ya apa namanya di zaman sekarang ya. Ya tadi kan gempuran ya dari media gitu ya, medsos gitu kan juga tinggi sekali bagaimana menggempur akhlak anak jadi tidak baik gitu ya. Nah sini kan orang tuanya kemudian kan ya harus bisa ngikuti juga itu apa-apa yang di medsos yang ini. Kan kalau udah ada spiritual itu mau misalnya ini gambar porno itu nggak akan lama itu dia lihat gitu ya, ganti kan itu karena itu kan muncul sendiri ya. Kadang baca Quran aja bawahnya muncul kok. Iya betul. Misalnya gitu ya. Jadi itu itunya di situ gitu penjelasan halal. Oke, saya rasa gitu. Menarik sekali ini diskusi tentang pembinaan aspek spiritual untuk membentuk keluarga sakinah ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi yang paling penting adalah contoh ya, pembinaan terhadap anak berarti contoh dari orang tua ya. Kemudian kalau untuk pasangan ya kita sama-sama saling belajar, kemudian saling mengingatkan gitu Ibu. Baik Ibu, ini waktunya hampir habis ya. Ada bisa disampaikan closing statement untuk materi sore hari ini. Oke, ya. Bagus para pemirsa sekalian, jadi bahwa untuk melanggengkan kesakinahan dalam keluarga itu yang paling penting adalah bagaimana penanaman aspek spiritual ya, ketanaman tentang ketaatan, kepatuhan kepada Allah itu dipertebal untuk semuanya, semua anggota keluarga, suami, istri dan anak. Sehingga dari situ akan muncul sikap sabar dan syukur. Jadi sabar menghadapi musibah dan syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Saya rasa itu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Akif Hilmiah. Ya, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Baiklah pemirsa, sebelum saya tutup support dana dari untuk Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri atau BSI nomor rekening 7113904994. Saya ulangi lagi, Bank Syariah Mandiri atau BSI nomor rekening 7113904994 atas nama Institut Tabligh Muhammadiyah, kontak pelayanan 08112641869, kontak layanan dakwah 08112641868 ya. Baiklah pemirsa, hadirin kajian harmoni keluarga pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam mendampingi jalannya kajian pada sore hari ini banyak yang kurang berkenan. Sebelumnya marilah kita tutup kajian pada sore hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.